Halo semuanya, pada bab ke-16 kali ini materi routing topologi. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan gambar topologi pada di atas. Nah, pada gambar topologi ini terdapat 3 jaringan berbeda. Ada host OS dan jalur ke internet, klien Ubuntu, server 1 Debian, dan server 2 Ubuntu. Semua jaringan terhubung melalui router Debian sebagai router utama. Nah, peran router Debian ini tuh, yang pertama, router memiliki 3 IP ya. Ada 192.168.56.10 itu ke internet, lalu 172.16.1.1 itu gateway client, dan 10.10.10.1 itu gateway server 1 dan server 2. Router ini menghubungkan semua subnet dan menjadi default gateway masing-masing jaringan. Nah, untuk alur routing ini tuh klien ke server. Jadi, klien 172.16.1.2 kirim ke 10.10.10, lalu masuk ke gateway 172.16.1.1. Dan router meneruskan ke jaringan 10.10.10.0/24. Nah, klien ke internet ini klien gateway 172.16.1.1. Lalu router meneruskan ke 192.168.56.1 internet. Perlu IP forwarding dan NAT di router. Nah, server 1 dan server 2 ini karena satu subnet 10.10.10.0/24, jadi komunikasi langsung lewat switch, tidak lewat router. Untuk kesimpulannya, router Debian ini tuh adalah pusat routing. Setiap subnet beda jaringan harus lewat router. Dan default gateway tiap host mengarah ke IP router di subnetnya. Nah, diperlukan agar bisa akses internet. Nah, di sini langsung saja kita akan melakukan konfigurasi routing. Kalian running dulu semua virtual mesinnya, lalu kita di router Debian ketik /nano/etc/sysctl .conf. Nah, di sini kalian hapus tanda pagar pada net IP v4 IP forwarding, lalu ctrlx, lalu y. Nah, di sini kalian ketik sysctl spasi strip p untuk mengaktifkannya. Nah, nanti di sini jika sudah muncul seperti ini artinya sudah menyala. Nah, di sini kalian ke Ubuntu client lalu bisa ping 10.10.10.3. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan melakukan share internet connection. Nah, tujuan share internet connection ini tuh apa sih? Ini tuh bertujuan untuk membagikan satu koneksi internet ke beberapa perangkat atau jaringan lain melalui router. Pada topologi ini, internet dari host OS dibagikan ke router Debian lalu diteruskan ke jaringan 172.16.1.0/24 dan 10.10.10.0/24. Jadi, intinya tuh agar semua klien dan server bisa mengakses internet meskipun hanya ada satu sumber koneksi. Nah, di sini kita langsung saja ke prakteknya. Kalian dibuka router Debian. Lalu kita coba ping 888. Nah, lalu selanjutnya kita ke network connection. Lalu saya menggunakan WiFi di sini untuk internet yang saya gunakan. Lalu ke properties, lalu sharing, dan di sini kalian allow other network di sini dan pilih yang VirtualBox. Setelah itu oke. Lalu pada router Debian kembali lagi di sini kita ketik nano/etc/network/interface. Nah, di sini
kalian bisa ketik manual untuk menambahkan network address. Nah, di sini kalian bisa ikutin saja seperti yang saya ketik persis ya. Npost 3, lalu Npost 8, dan Npost 9. Nah, jika sudah, kita ketik sistem ctl restart networking, lalu enter, lalu kita ketik if up Npost 3. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasinya. Lalu kita coba lihat IP address. Nah, kita ping 192.168.137.10. Nah, sudah bisa ya. Lalu untuk ping 8.8.8.8. Nah, di sini saya menjelaskan nih. Nah, untuk tujuan konfigurasi NAT ini tuh mengubah IP private menjadi IP public agar jaringan lokal bisa mengakses internet. Intinya tuh supaya jaringan lokal bisa keluar ke internet. Nah, yang akan saya lakukan setelah ini tuh mengkonfigurasi NAT permanen. Dan ini bertujuan supaya konfigurasi NAT tidak hilang saat kita reboot ya. Jadi router tetap bisa membagikan internet secara otomatis tanpa kita harus menyeting ulang. Intinya tuh menjaga koneksi internet tetap berjalan meskipun server kita di restart. Nah, di sini langsung saja kita ke prakteknya. Di sini pada router Debian kalian ketik iptables -safe. Sebelumnya saya sudah masuk ke root dulu ya dengan perintah sumin lalu masukkan password. Jadi di sini iptables -safe spasi tanda panah spasi /etc/iptables seperti yang saya ketik. Tapi sebelumnya kita membuat direktori terlebih dahulu dengan mengkedir spasi /etc/iptables. Lalu iptables -safe spasi tanda panah spasi /etc/iptables/rules.v4. Nah, jika sudah kita cat spasi /etc/iptables/rules.v4. Nah, di sini kita clear lalu kita nano spasi /etc lalu /apt source list. Nah, di sini kalian bisa mengetik yang saya ketik ya, yaitu dengan kartolo data utama. Nah, jika sudah diketik seperti ini, bisa ctrlx lalu y. Nah, di sini kalian ketik cat /etc/apt/source list. Nah, lalu cat spasi /etc/apt/source list. Lalu apt update. Nah, pada di sini mungkin agak lumayan lama menunggu, jadi kalian bisa tunggu sebentar. Nah, jika sudah selesai, kita ketik perintah apt spasi install iptables strip persistent
Nah, di sini kalian coba ping 8.8.8.8. Lalu kita apt install iptables persistent. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fix IP address pada Debian router dan server. Nah, pada Debian router ini kita melakukan fix IP address ini agar IP gateway tidak berubah-ubah dan supaya kalian selalu tahu kemana harus mengirim trafik. Juga menjaga konfigurasi routing dana tetap stabil. Nah, jika IP router berubah, itu seluruh jaringan bisa kehilangan akses. Lalu pada server ini agar server ini selalu bisa diakses dengan IP yang sama. Misalnya 10.10.10.2. Lalu juga mendukung layanan seperti web, database, atau SSH. Juga memudahkan konfigurasi klien yang mengakses server. Jika IP server berubah, ini layanan bisa tidak terhubung. Jadi intinya tuh fix IP pada router dan server bertujuan menjaga stabilitas, konsistensi, dan kemudahan pengelolaan jaringan. Nah, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini pada router Debian, kalian ketik nano spasi / etc / network / interface. Nah, di sini sudah diketik seperti yang tadi ya. Tapi di sini kita menambahkan auto npost 3, lalu auto npost 8, dan auto npost 9. Juga pada address netmask gateway-nya juga. Kita tambahkan ctrls lalu y. Nah, yang terakhir di sini kita akan melakukan konfigurasi resolver. Tujuannya agar bisa akses website dengan nama domain, contohnya google.com, dan diterjemahkan menjadi IP. Lalu mendukung update dan instalasi paket, seperti apt update yang membutuhkan akses ke repository berbasis domain. Lalu memastikan koneksi internet berjalan normal. Tanpa DNS, internet bisa terhubung tapi tidak bisa membuka website. Nah, di sini kita langsung saja ke praktiknya. Kalian buka router Debian. Lalu kita coba ping google.com. Pada Ubuntu client. Sebelumnya kita sudah masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketik sudo nano spasi /et /resolve etc resolve.conf. Nah, di sini kita akan menambahkan name server, tapi sebelumnya name server 172.0.0.53 ini kalian tambahkan pagar. Lalu di atasnya option ADNS 0 kita tambahkan name server 8.8.8. Kita coba ping google.com. Sebelumnya keluar terlebih dahulu dari root.